Dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A masih bersama Mas Taufik Hidayat. Tapi sebelum kita kembalikan ke panelis untuk bertanya, kita mau lihat dulu Mas Taufik, ada beberapa pertanyaan netizen ya yang mungkin kita bisa sedikit saja ulas. Karena kemarin kami sudah melempar begitu beberapa pertanyaan tentang Taufik Hidayat. Kita jawab aja tapi nggak semuanya karena banyak banget. Ini beberapa contoh aja. Yang pertama dulu. Hahaha. Ya, apa yang salah dari bulu tangkis kita? Kenapa nggak raih emas di Olimpiade terakhir? Kalau saya ngelihat kemarin yang tadi saya bilang di awal itu, pingin merubah mindset. Mindset yang seperti apa sih? Apakah Iya, kayak atau sekarang lebih berat itu ngelatih militer? mental anak-anak daripada teknik apa semua. Saya rasa teknik fisik mereka di luar juga melakukan. Tapi pas final misalkan kenapa mereka mesti yang tegang, mereka mainnya nggak keluar. Itu kan dari mentalnya kan. Mentalnya kurang kuat begitu Iya. intinya. Itu yang harus diperbaiki ya Mas? Itu harus diperbaiki. Oke, next pertanyaan, apa rencana terdekat Taufik Hidayat untuk prestasi bulu tangkis Indonesia? Ya tadi itu memperbaiki itu apa ya? Memperbaiki mindset. Iya, mindsetnya anak-anak. Apalagi kan sekarang juga jangan sampai misalkan kita punya pemain, kita punya pelatih fisik apa yang lain, diatur semua pemain. Kita harus memang strict untuk melakukan ini yang terbaik itu. Ini programnya. Terima kasih. Kita langsung buka box yang selanjutnya, masih ada box lagi. Box nomor berapa? Mungkin bisa dipilih Mas Taufik. 8? Podium, tepuk tangan untuk box podium. Sebelum kita bertanya-tanya lagi, ini ada foto-foto, silakan diukur dengan love meter 1 sampai 10. Seberapa besar cintanya Mas Taufik dari foto-foto yang kami tunjukkan. Foto pertama, kita buka teman-teman. Nah, Lee Chong Wei 1 sampai 10. Rival kan ini ya. Ya 8 lah. 8 ya, tepuk tangan. Ada memori tentang dia yang berkesan Mas? Salah satu pemain hebat. Kalau saya ngelihat itu kan dia punya skill, punya talenta, dia punya fisik. Mentalnya. Mungkin buat saya nggak bisa seperti dia. Kita buka foto kedua. Nah ini, Ling dan ini. Bestin. Berapa nih? 1 sampai 10 nilainya. Ini 10. 10, wih. Ya. Tepuk tangan dong. Kenapa Mas? 2 kali Olimpik. Ya. Juara dunia apa semua, apa yang dia nggak punya. Ada semua. Kita pun begini sama. Kita akuin secara prestasi apa semua beliau punya. Yang ketiga coba. Peter Gate. 1 sampai 10. 8 lah sama. 8 ya. Oke. Kita mau ada sedikit games untuk challenge Mas Taufik. Boleh berdiri Coach dan juga Mas Taufik. Catching sama bajunya. Ini harus ahlinya kalau Mbah Tejo dan Mas Aris saya nggak percaya bisa. Nah, Bisa lah. Mau pilih nomor berapa? Warna apa? Nih. Nyamuk. Nih, silakan Mas. Oke ya, ini Susah 3 kali kesempatan. Kita mulai dari Mas Taufik dulu dong. Nggak bisa, Silakan. kita nggak boleh. Jadi beliau melatih, Nggak menteri. mencontohkan. Kan pelatih itu kan kamu harus begini, servisnya begini. Lagi-lagi dulu. Ini aja. Tunggu. Ini bukan di sini nggak bicara masalah jabatan apa semua, tapi pelatih. Iya, sweet aja. Kita harus fair. Sweet Mas Taufik. Sweet. Kalau misalkan Sweet. dia bilang saya Mas Wamen, ya udah saya perintah. Kan kita mau yang mana? Ya, Oke Coach, berarti Coach dulu. 3 kali kesempatan ya. 3 kali. Ini susah loh ini, serius. Oh, gagal. Nggak apa-apa. Karena kan senarnya juga plastik. Tapi ini susah banget. Ya apapun itu Coach, nggak boleh protes. Siap terus. Gagal. 2 gagal. Hampir. Mbah Tejo silakan nanti untuk mengambil hikmah dari permainan ini. Ini susah, aku nggak ngerti bulu tangkis tapi aku Biasanya ini susah. terakhir nih. Terakhir. Nggak dapet juga. Oke, tepuk tangan, gagal. Mas Taufik, semangat. Silakan. Susah loh ini. Oke, nggak apa-apa. Iya, soal bolanya juga plastik. Ini. Feeling Ya. nggak ada feeling. Kasih kayak yang bagusan. apa-apa. Nggak boleh protes, ini hiburan aja. ada Nggak takdir. protes, ini kan hiburan curs. Wah, gagal juga ya. Kalau ada set tolong Pak. Aduh. Satu lagi. Nggak ada feeling. Iya, Ya. memang kita nggak mencintai ini, makanya nggak feeling. Oh. Wah. Tepuk tangan gagal semua. Silakan. Monggo dicoba. Coba. Tes. Mbak Tejo mau tes. Tapi pasti Coba, Mbak susah Tejo. karena Nggak ada susahnya untuk mencoba. Nggak apa-apa. ini sambil nanya boleh. 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 Taufik Hidayat,
Waktu Coach Harry di wayang namanya Durna, mengumpulkan murid-muridnya, melihat burung di atas. Tanya seluruh muridnya, tanyain satu-satu dan rahasia. Jawab semuanya, apa yang kamu lihat? Burung. Begitu Arjuna yang ahli mana, murid ditanya, apa yang kau lihat Arjuna? Sasaran. Apa di dalam sasaran itu yang kamu lihat? Mata. Dan dia mana matanya burung. Nah maksudku nanti tolong dijawab, bagi seorang pebulu tangkis begitu meledak, apa yang dilihat? Arjuna yang dilihat pada seorang burung, seekor burung sasaran. Aku melihat ini lubang. Susah memang susah gitu. Enggak, Mas Tejo. Tolong, aku penasaran. Boleh, menarik sih Mas Ketika pertanyaannya. set begini, apa yang dilihat seorang Taufik? Musuh. Musuh. Berarti harus dikalahkan. Iya, siapapun, mau senior, mau junior, mau hari-hari ketemu ya musuh. Kita jangan sampai takut bahwa ini musuh, gimana caranya dengan apapun kita harus kalahin dia. Nah, yang melihat- pertama melihatnya dilihat itu matanya ya, Mas, ya? Yang pertama lihat matanya dulu. Dan Pertama ini lihat matanya jadi dulu. masuk akal karena kalau di bola Oke, kalau oke, kita oke. sering lihat Oke. pemain udah terlalu respect sama seniornya. Sebelum main kan pemain bola tuh salaman ya. Di kita masih banyak cium tangan malah. Karena itu seniornya gitu. Sementara seperti yang tadi Pak Wamen bilang itu di lapangan kan itu nggak boleh gitu. Nah ini kejadian sama. Saya dapat cerita dari ayahnya sendiri ini Tommy Sugiarto. Dia bilang ayahnya bilang Mas Icuk dia nggak akan pernah menang lawan Taufik katanya. Kenapa? Orang setiap mau main dia nunduk melulu nggak pernah lihat berani matanya Taufik katanya gitu. Jadi memang itu make sense ketika akhirnya Taufik dianggap juga kan sering ngasopan sama senior dulu katanya kan. Bener ya Mas? Ya, karena memang artinya di lapangan Nggak ada respect senior itu juga. nanti di luar gitu. Menurut saya balik lagi ke karakter pemainnya itu. Dulu seseorang Mas Taufik ya, mau memang yang tadi Mas Valen umurnya masih junior, dia kalahin pemain-pemain senior. Ketika yang tadi dibilang Mas Taufik, ketika di lapangan saya nggak mau tahu di sana siapa musuh. Nah mau senior mau junior ya kita lawan, kita sikat gitu. Dan Jadi, itu berlaku ketika sekarang jadi wamen nggak sih Mas? Bisa diterapkan begitu nggak sih? Nah. Bisa diterapkan juga ketika sekarang jadi wamen nggak? Bisa. Sekarang bisa juga. Banyak maksudnya yang senior, tapi di situ misalkan saya sekarang, kita juga nggak ada yang tahu juga kan saya akan di situ. Kita harus saling respect juga. Kita juga lihat ya sudah gitu loh. Yang saya paling nggak suka itu orang belum apa-apa udah takut. Nggak bikin salah. Untuk kebaikan kita juga nanti untuk di sini juga bermimpi lah setinggi-tingginya. Jangan lihat karena muda kalian nggak bisa apa-apa. Enggak, kita bisa berkreasi buat apa untuk yang terbaik. Bisa kok. Jadi untuk jadi juara, untuk jadi pimpinan itu nggak ada yang namanya umur muda tua. Kita nggak ada yang tahu juga dengan bidangnya masing-masing. Yakin gitu loh. Tapi kalau misalkan zaman dulu kan jodoh di tangan Tuhan, diem aja di rumah nggak datang tuh kan, rezeki di tangan Tuhan. Kitanya nggak ngapa-ngapain, nggak akan bisa kreasi. Emang juga. jodoh harus ke Athena dulu mungkin ya. Jadi jangan pernah untuk takut untuk bermimpi yang lebih. Itu Oke. balik lagi musuh paling berat ya diri sendiri. Itu loh. Apapun kita dengan bidangnya masing-masing, kalau kita yakin kita mau ada jalan pastilah. Dan komit. Dan komit, tepuk tangan. Terima kasih Mas Taufik. Saatnya untuk Mas Taufik Hidayat untuk pamungkas closing statement. Mudah-mudahan dengan saya di sini saya mendapat dukungan, doa, dan saya bilang tadi olahraga ini nggak bisa instan juga, butuh proses dan butuh support di situ. Saya ingin membuktikan bahwa saya hanya nggak jago di lapangan aja. Saya ingin memberikan kembalian ke masyarakat olahraga, memberikan yang terbaik lah untuk olahraga ini. Mudah-mudahan dengan saya di situ olahraga bisa lebih baik lagi. Atlet juga memang yang tadi dibilang masa depannya pernah tahu ini. Tapi di situ juga dengan fasilitas yang ada, kita harus tahu juga payung hukumnya di mana. Karena kan kalau kita juga cuma ngasih atlet apa gitu, ini kan pemerintah ya, nggak bisa juga. Makanya tadi yang saya bilang, kita lagi menggodok secara kedepannya harus seperti apa sih. Tepat sasaran buat atlet mungkin masa depannya. Jadi nggak hanya bisa punya uang, kasih begitu aja. Pertanggung jawabannya. Ya satu itu di Kepresnya, apa nanti mungkin lebih kuat lagi kan di undang-undangkannya ada di situ. Nah itulah kita yang lagi berproses menuju baik itu. Tapi apapun itu mudah-mudahan dan insya Allah dan saya tahu
saya sangat sportif untuk olahraga dan mudah-mudahan di situ bukannya tambah bagus, bisa akan jadi jeblok. Amit-amit saya nggak mau gitu. Dan ini nama besar saya ingin lebih baik lagi untuk olahraga ke depannya. Terima kasih Mas Taufik sekali lagi untuk sharing inspirasi pada malam hari di Q&A dan para panelis, tepuk tangan juga untuk para panelis. Dan demikianlah episode Q&A kali ini, semoga dapat memberikan inspirasi dan juga manfaat untuk Anda semuanya. Yang pasti kita belajar, kita harus komit dalam menjalani setiap hal yang kita lakukan dan juga untuk meraih masa depan kita. Saya Yohana Margarita undur diri, sampai jumpa lagi karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa. Metro TV